Baik, kita mulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti saya jelaskan, apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi bekal Anda kerja besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, baik anak-anak, mohon dilihat di layar yang sudah saya share itu. Ini saya jalankan, mohon dicek apakah suara video ini terdengar jelas di perangkat Anda masing-masing ya. Sebentar, ini saya jalankan dulu. Dengar apa mboten ini? Ada suaranya mboten? Ada. Jelas apa kurang besar? Yang suara video. Suara video. Kurang besar. Oke, sebentar. Sebentar. Saya setting dulu sebentar. Dengar apa enggak ini? Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar apa enggak? Halo? Dengar apa enggak ini? Enggak kedengeran, Pak. Enggak kedengaran ya, sebentar. Kalau sekarang gimana? Masih belum ya? Saya akan sharing materi tentang pengertian buku. Belum ya? Sekarang kecil. Belum dengar ya? Belum. Bentar. Speakernya. Tolong di mute. Akan satu switch Dengar itu apa nanti ini? akan campur ya, akan bisa mengakses antara bos dengan. Dengar apa Anda? Dengar, Pak. Dengar. Oke. Oke, silakan disimak ya. Nanti per slide-nya saya berhenti, saya akan coba menanyakan paham apa enggak ya. Oke. Oke. Oke, sebentar.
Oke. Bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi tentang pengertian fungsi dan cara kerja VLAN atau Virtual Network. Dimulai dari pengertian terlebih dahulu, VLAN itu apa sih sebenarnya? Jadi VLAN itu adalah sebuah protokol yang memungkinkan untuk pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Contoh dalam kasus misalkan dalam sebuah network atau dalam sebuah gedung, kita akan memisahkan jaringan antara bos, staff, atau dengan yang lainnya misalkan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk manajemen jaringan ke belakang, misalkan mau manajemen bandwidth, kemudian akses security dan sebagainya, itu nanti mau nggak mau kita harus membagi beberapa jaringan yang berbeda ya. Otomatis nanti networknya juga berbeda. Misalkan seperti ini, misalkan di BOS itu ada network 10.10.1, kemudian stack 11.11.11.1. Maka untuk memisahkan itu, kalau misalkan menggunakan satu switch, itu nanti akan campur ya, akan bisa mengakses antara BOS dengan stacknya. Tetapi dengan konsep kalau mau memisahkan secara konvensional, kita membutuhkan dua switch yang berbeda. Jadi switch-nya untuk BOS itu ada sendiri, dan switch untuk stack itu ada sendiri. Nah, maka biaya yang dibutuhkan membengkak karena kita membutuhkan satu switch lagi. Ya, bagaimana supaya nanti biaya tidak membengkak? Maka kita menggunakan yang namanya VLAN, Virtual Network. Namun VLAN ini nanti harus diimplementasikan pada switch yang manageable seperti ini. Apa itu switch manageable? Switch manageable itu adalah switch yang bisa dikonfigurasi. Switch yang sudah ada sistemnya, sehingga nanti port-port di dalam switch itu nanti kita bisa konfigurasi modenya, baik itu mode akses maupun mode VLAN atau trunking nanti. Nah, biasanya memang untuk harga itu berbeda. Kalau misalkan switch biasa itu murah ya. Kalau switch yang manageable itu biasanya 2-3 kali lipatnya, lebih mahal gitu. Nah, VLAN ini nanti memiliki protokol tersendiri yang bekerja di sana, yaitu IEEE 802.1Q atau biasa disebut dengan .1Q ya. Kemudian VLAN ini juga bisa dikonfigurasi nanti pada router sebagai perangkat perangkat pada layer 3. Router ini nanti bisa juga diintegrasikan dengan sebuah switch manageable. Oke, dari penjelasan yang slide pertama ini, ada yang perlu ditanyakan, monggo. Silakan anak-anak. Yang minggu kemarin sudah saya jelaskan ya di slide-nya itu bahwa VLAN itu kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Okay. Ada LAN, ada VLAN, ada VXLAN. Okay. Jadi kalau VLAN, tolong diingat-ingat ya. V-nya itu virtual, LAN itu local area network ya. Oke. Ada yang ditanyakan terkait slide yang pertama ini, silakan. Saya sapa dulu Mas Muhammad Safiullah, minta tolong diaktifkan mikrofonnya. Mikrofonnya Mas Muhammad Saifullah. Assalamualaikum Mas Muhammad Saifullah. Assalamualaikum Mas Muhammad Safiullah. Kalau nggak jawab, saya anggap nggak ikut pelajaran saya, okay? Saya anggap nggak masuk nanti. Nanti nilainya di rapot juga pasti beda antara siswa yang aktif di Vicon sama siswa yang kurang aktif. Okay? Saya panggil lagi Mas Muhammad Safiullah. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya,
sampai jawabannya di chat aja, di mute. Silakan di mute dulu. Suaranya di mute dulu. Oke, Mas Safiwa, saya mau tanya, silakan ditulis apa tadi kepanjangan tentang VLAN tadi di kolom chat. Silakan ditulis. Mas Muhammad Safiwa, silakan ditulis jawabannya apa kepanjangan VLAN di kolom chat. Ayo Mas, saya tunggu. Saya panggil Mas Muhammad Naufal, diaktifkan mikrofonnya. Muhammad Naufal. Iya Pak, iya. Oke, minta tolong Mas, apa kepanjangan dari VLAN? Tadi udah saya sebutkan. VLAN. VLAN. Virtual. Virtual, lokal. Kalau perlu ditulis, sampai tulis ya. VLAN kepanjangan dari virtual, lokal, area network. Ditulis. Virtual lokal area network. Oke, ditulis. Yang lain juga gitu. Supaya pas ketemu sama saya di sekolahan, itu nanti saya review lagi. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Mas Muhammad Sofiwo. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Mas Muhammad Sofiwo. Halo Pak. Oke, saya mau tanya. Yang dimaksud manageable switch itu apa? Manageable switch. Ada ya, kedengeran Pak. Yang dimaksud manageable switch. Yang ini loh. Nah, itu apa itu? Manageable switch. Dijawab di kolom chat aja. Dijawab di kolom chat. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Berarti manageable switch itu adalah switch, sejenis switch yang bisa disetting ya. Bentuknya sama saja sama yang switch yang biasa, cuman bedanya di dalamnya bisa disetting switchnya itu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi slide-nya. Tolong disimak. 802.1Q maka pada layer SERPI yaitu pada data link layer kan dengan bagaimana cara kerjanya untuk VLAN ini. Cara kerjanya adalah VLAN ini bekerja pada layer 2 model OSI yaitu pada data link layer. Kemudian switch ini hanya meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya dengan VLAN ID yang sama. Jadi nanti portnya itu nanti akan memiliki VLAN ID. Nah, VLAN ID yang sama itulah yang bisa berkomunikasi. Sehingga nanti VLAN ID yang lain itu tidak bisa berkomunikasi. Nah, untuk berintegrasi ini menggunakan standar protokol seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu IEEE 802.1Q atau 802.1Q. Ya. Kemudian ini adalah contoh
frame Ethernet yang menggunakan VLAN yang baris atas dengan yang tidak yang menggunakan VLAN yang baris bawah, sedangkan yang atas ini tidak menggunakan VLAN. Nah, perbedaannya di sini pengiriman paket datanya bahwa yang menggunakan VLAN itu terdapat frame tambahan yaitu frame protokol 802.1q header. Jadi ini yang membedakan switch yang menggunakan VLAN dan yang tidak menggunakan VLAN. Nah, langsung saja ini adalah implementasinya. Bagaimana sih implementasinya? Nah, ini adalah perbandingan. Misalkan saya memiliki ada 3 network di situ ya. Ada dosen, kemudian ada mahasiswa, ada staff misalkan seperti itu. Yang dosen ini saya kasih warna nanti merah, mahasiswa itu saya kasih warna kuning, dan staff itu saya kasih warna hijau. Di mana ID dari dosen saya kasih ID 10, sedangkan mahasiswa saya kasih ID-nya 20, dan staff itu saya kasih ID-nya 30. Nah, ID-ID ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam port-port yang ada di dalam switch-nya. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Pada jaringan LAN, itu nanti meskipun networknya kita bisa seperti ini, tapi switch-nya itu tidak manageable atau tidak kita konfigurasi VLAN, maka dia tetap akan bercampur datanya di sini ya. Nah, berbeda dengan menggunakan VLAN. Kalau menggunakan VLAN nanti setiap port-portnya di sini, jadi yang port-port warna merah ini kita sudah tandai ya, kita sudah tag ID VLAN-nya yaitu ID VLAN dosen yaitu 10. Sedangkan yang kuning, port-port yang kuning ini ada 6 port. Ini kita tandai sudah kita tag kasih VLAN ID 20, sedangkan yang staff di sini kita kasih ID 30. Sehingga meskipun dalam fisik yang sama, meskipun dia di layer atau di switch yang sama atau satu switch, dia seolah-olah nanti dipisah dan tidak bisa berkomunikasi antara jaringan yang dosen dengan mahasiswa atau antara jaringan yang saya kasih merah ID 10 dengan ID 20. Karena pengiriman data dari sumber ke tujuan itu nanti dia berdasarkan dari VLAN ID yang sama. Ketika VLAN ID-nya berbeda, dia tidak akan dikirimi data. Jadi seolah-olah meskipun ini satu switch yang sama, tetapi seolah-olah ini adalah 3 switch yang berbeda. Sehingga antara satu ID dengan ID yang lain itu tidak akan tercampur. Ini adalah konsep VLAN. Dengan begini sudah terpisah. Ya. Nah, seiring perkembangan mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika terdapat 2 lantai gedung yang digunakan? Jika terdapat 2 gedung lantai yang digunakan, ya, maka sama tetap. Jadi 2 switch tersebut itu nanti di lantai 1 ini kita kasih untuk VLAN ID-nya itu bisa juga menjadi 3, ada VLAN ID 10 untuk dosen, VLAN ID mahasiswa 20, VLAN ID staff 20. Sehingga nanti ketika ada dosen yang warna merah ini ada di lantai 1, dia tinggal masuk ke port yang nomor atau yang merah ini ya, yang ID-nya 10. Ketika dia berpindah ke lantai 2, dia juga tetap akan terpisah dengan jaringan mahasiswa dan staff dengan memasukkan pada warna merah juga. Sehingga berada di lantai manapun, dosen, mahasiswa, atau staff, dia tidak akan bercampur networknya dengan jaringan yang lain. Nah, kalau seperti ini di lantai 1 sama lantai 2, bagaimana menghubungkannya? Nah, untuk menghubungkannya, ya bisa seperti ini. Ini lantai 1, lantai 2, kita tinggal tarik kabel. Ini adalah cara yang pertama, kita tinggal tarik kabel saja. Yang merah ini ke yang merah, sehingga nanti switch antara lantai 1 dengan lantai 2 itu akan terhubung sesama merahnya. Begitu juga untuk yang kuning. Untuk yang kuning nanti kita tinggal tarik kabel dari port yang ID-nya kuning nomor di lantai 1, ditarik saja kabelnya ke lantai 2. Dan juga untuk warna yang hijau, kita tinggal tarik kabel saja, buat kabel saja untuk mengkoneksikan antara yang hijau lantai 1 dengan switch yang hijau lantai 2. Namun demikian cara ini dirasa tidak efisien ya, karena
membutuhkan kabel sebanyak 3 kabel, 1, 2, 3. Ini baru 2 lantai. Bagaimana kalau misalkan 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai? Berarti kan harus narik kabel sebanyak lantai itu kan ya? Agak ribet kan ya? Ditambah lagi dengan jumlah networknya atau jumlah VLAN-nya. Jadi kalau VLAN-nya banyak, kalau seperti ini kan hanya ada 3, berarti hanya ada 3 kabel gitu ya. Bagaimana kalau misalkan VLAN-nya ada 4, ada 5, dan seterusnya? Maka untuk menghubungkan akan membutuhkan kabel sebanyak networknya, akan ribet ya, tidak efisien ya. Nah, ini adalah terkait dengan mode port. Jadi mode port seperti ini ada 2 ya. Ada 2 mode port nanti. Ada mode port akses, kemudian ada mode port trunking. Apa perbedaannya port akses dan port trunking? Perbedaannya adalah kalau mode akses dia adalah port yang disetting ID-nya, dan ID VLAN itu hanya ada 1. Ya, misalkan ID-nya untuk dosen 10, maka yang merah ini adalah ID-nya hanya 1, tidak bisa ID-nya double. Ya, tidak bisa ID-nya double. Itu mode akses namanya. Dan itu biasanya digunakan untuk ke klien langsung. Ya. Nah, bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah trunking port. Kalau mode trunking, kita bisa memilih mengkonfigurasi mode ini. Trunking ini nanti akan memuat banyak ID VLAN. Jadi ibaratnya paralon itu adalah paralon yang besar, kemudian di dalamnya itu ada paralon kecil-kecil, di mana paralon kecil-kecil itu adalah mode aksesnya. Jadi nanti di sini ada satu kabel saja, kita hanya membutuhkan satu kabel saja, tidak seperti yang di kiri ini. Tetapi kabel ini nanti portnya yang terhubung ini disetting mode trunking. Mode trunking itu nanti akan membawa VLAN sebanyak yang kita butuhkan. Jadi misalkan di sini ada 3 VLAN, kalau seperti yang contoh yang di kiri ini, kita narik kabel sesuai dengan VLAN-nya karena kita bermain di mode akses. Tapi kalau trunking, kita hanya membutuhkan satu kabel, di mana kabel ini memuat banyak VLAN. Karena di sini VLAN-nya ada 3, yaitu VLAN 10, 20, dan 30, maka mode trunk ini nanti juga memuat 3 ID VLAN. Cukup simple kan ya, praktis ya. Jadi kita hanya narik satu kabel saja, tetapi kabel itu modenya mode trunking, dan di dalamnya sudah terdapat VLAN ID yang kita butuhkan. Seperti itu kira-kira. Nah, ID ini seperti apa? Nah, ini adalah VLAN ID. VLAN ID itu adalah ID atau nomor VLAN yang bisa kita masukkan ke dalam port mode akses. Ya, mode ID ini nanti bisa kita masukkan mulai dari 1 sampai dengan 4094. Cuma untuk VLAN 1 itu biasanya sudah default, sudah defaultnya, artinya kalau kita tidak mengkonfigurasi switch itu, maka ID-nya itu otomatis 1, dan ini kita tidak bisa kita hilangkan. Ya. Tapi kita bisa mengkonfigurasinya atau merubahnya. Kemudian ada range VLAN 2 sampai dengan 1005. Ini adalah normal VLAN, ini adalah VLAN yang bisa kita gunakan. Kita bisa membuat, mengubah, menghapus di VLAN di range ini. Ya. Kemudian ada ring VLAN 1006 sampai dengan 4094. Ini adalah extended VLAN. Ini tidak bisa kita pakai sembarangan juga. Ya. Ini biasanya hanya digunakan untuk extended saja. Ini tidak bisa di shutdown. Kemudian ada VLAN ring 39684047 dan 4094. Ini adalah reserved VLAN. VLAN ini bisa digunakan untuk internal perangkat tersebut. Jadi kita tidak bisa menggunakan VLAN dengan ring tersebut. Ya, nanti akan kita buat videonya bagaimana mengimplementasikan atau mengkonfigurasi atau mensimulasikan dari VLAN. Yang pasti kesimpulannya adalah VLAN itu digunakan untuk memecah jaringan, untuk memecah network,
yang akan dipisahkan meskipun hanya kita menggunakan switch yang sama. Oke, kira-kira itu adalah pembahasan atau share materi VLAN pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke anak-anak, ada yang tanyakan? Silakan diaktifkan webcamnya semuanya. Webcamnya silakan diaktifkan. Webcamnya diaktifkan. Oke, yang lain, silakan yang lain. Oke, ada yang tanyakan terkait materi tentang VLAN? Saya panggil dulu, saya aktifkan dulu sebentar. Mas Naufal Nata. Mas Naufal Nata. Tidak. Oke, saya mau tanya, tadi VLAN apa kepanjangannya? Panjangannya VLAN apa, Mas? Virtual Local Area Network. Oke, bagus. Terus modenya ada berapa tadi mode? Mode yang ada di VLAN ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa sama apa? VLAN trunking, ya. Sama VLAN apa? Anda lihat di layar itu. VLAN trunking sama VLAN apa itu? Anda lihat di layar? Oke, access port sama trunking. Oke, ingat-ingat ya. Berarti modenya ada 2. Ada mode access port sama trunking port, ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya panggil Mas Muhammad Naufal. Mas Muhammad Naufal. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya. Tadi VLAN tadi fungsinya untuk apa, Mas? Fungsinya VLAN. Fungsinya VLAN untuk apa tadi? Apa? Untuk menyambungkan ke membagi jaringan secara logikal. Oke. Ini saya tampilkan, yang lain dilihat dulu. Saya tampilkan. Nah ini fungsi VLAN ya. Berarti VLAN itu adalah suatu protokol yang digunakan untuk membagi jaringan secara logikal ya. Berarti switch-nya cuma satu yang ini. Tapi di dalamnya bisa dibagi. Misalkan PC 4 sama 5. Berarti PC 4 hanya bisa connect sama PC 5. PC 6 hanya bisa connect sama PC 7. Nah, itu syaratnya adalah salah satunya harus menggunakan switch yang manageable. Yang ini. Oke. Berarti switch manageable itu switch yang bisa disetting. Yang tadi udah dijelaskan bahwa harganya beda sama switch yang biasa, nggih. Oke. Itu fungsi VLAN. Oke. Oke, terima kasih Mas Naufal. Iya, Pak. Iya. Oke, sekarang saya panggil Mas Hafiz. Mas Hafiz. Iya, Oke. Baik, saya mau tanya Mas Hafiz. Bedanya mode trunking tadi, yang trunking tadi loh Mas, sama mode akses apa Mas bedanya Mas? Ya. Tadi kan VLAN ada 2, ya. Tadi kan udah, ya. Apa jawabannya apa? Jawabannya apa Mas? Kalau akses menghubungkan hanya pada satu ID. Oke, pinter. Terus? Tapi kalau trunking dapat menggabungkan ID dalam satu kabel. Oke, pinter. Berarti kalau yang ini tadi bisa dilihat yang lain juga. Nah, ini contoh. Ini saya tampilkan dulu sebentar. Jadi VLAN kan ada 2 tadi modenya. Ada yang mode akses sama mode trunking. Ya. Tulisannya trunking. Kalau mode akses digunakan agar klien gitu ya. Klien ini bisa menjadi anggotanya VLAN. Berarti hanya untuk satu perangkat. Ya, berarti mode akses ini hanya bisa dilewatin untuk satu perangkat. Satu ID aja. Misalkan tadi yang di sini tadi, yang merah itu kan ID-nya 10, ya.
Berarti kalau pingin yang komputer ini jadi anggotanya dosen, maka dia dikasih ID 10, ditancapkan ke port yang ID-nya 10. Nggih. Berarti yang di switch ini harus disetting dulu VLAN-nya, dikasih ID tadi, dikasih nama. Bentar. Bentar, sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi, mohon maaf. Kalau yang trunking port itu fungsinya kalau misalkan kita ingin menghubungkan beberapa VLAN ya. Beberapa VLAN, misalkan yang di bawah di lantai 1, yang di atas itu lantai 2, nggih. Berarti kalau misalkan di switch atas ini switch yang manageable ya. Berarti kalau di switch atas ini, switch manageable ini sudah ada beberapa VLAN, ada warna merah itu VLAN ID-nya 10, warna kuning VLAN ID-nya 20, warna hijau VLAN ID-nya 30, pengen bisa terkoneksi sama yang bawahnya, maka kita harus menyiapkan satu port yang kita setting portnya ini jadi mode trunking ya. Tuh. Kalau nggak pakai VLAN nanti hasilnya ya seperti yang sebelah kiri ini. Berarti per VLAN-nya harus ada kabelnya ini satu-satu ini, merah-merah yang atas sama yang bawah. Warna kuning ini kabelnya. Berarti setiap VLAN kita wajib menyediakan kabel. Kalau itu kita nggak pakai VLAN. Tapi kalau kita sudah pakai VLAN, sudah menggunakan mode trunking, maka kita bisa hanya menggunakan satu port yang pojok ini. Satu kabel bisa dilewati beberapa ID, beberapa VLAN. Ya. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Oke, saya panggil lagi Mas Raifaldi Saif. Mas Raifaldi. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya Mas. Tadi kan VLAN udah dijelaskan fungsinya untuk apa, terus modenya ada berapa, bedanya akses port sama trunking port sudah. Yang mau saya tanyakan adalah ID-nya tadi maksimal ada berapa? ID-nya. ID yang di penjelasan slide terakhir tadi loh. ID VLAN itu maksimal ada berapa? Oke. 1 sampai 4094. Oke, pintar benar. Bisa dilihat di layar bahwa ID-nya adalah 1 sampai 4094 ya. 4094 itu 2 pangkat berapa, Mas? 4094 2 pangkat 40 bukan 2 pangkat 12 kurangi 2 ya. 2 pangkat 12 itu kan 4096 dikurangi 2 gitu. Oke. Sekarang saya panggil lagi Mas Raihan. Mas Raihan silakan diaktifkan webcam-nya. Mas Raihan. Oke. Ya, Pak, itu. Siap. Mas Raihan, apa bedanya LAN sama VLAN, Mas? Bedanya LAN, kalau LAN kan local area network, gitu. Kalau VLAN itu kan virtual local area network. Itu bedanya apa? Kalau dari penjelasan tadi. Kalau LAN itu, sampai lihat di gambar, dilihat apa bedanya? kalau LAN itu dosen sama mahasiswa nggak bisa gabung, Pak, gabung. Itu kalau apa itu? Kalau apa itu, Mas? Kalau networknya, Pak. Enggak, maksudnya kalau LAN itu apa gimana? Kalau LAN cirinya apa kalau LAN? Kalau LAN ini loh, cirinya apa? Yang sebelah kiri. LAN itu apa cirinya? Cirinya masing-masing divisi bisa connect ya. Masing-masing ID bisa connect. Itu kalau LAN. Itu kan ada bawahnya itu loh. Kalau dosen itu ID-nya 10 ya. Kalau mahasiswa itu ID-nya 20 ya. Kalau staff yang warna hijau itu ID-nya kan 30. Berarti kalau jaringan kita bangun jaringan, kita nggak pakai VLAN, maka kita nggak akan bisa bagi
konektivitasnya nggak akan bisa. Jadi semuanya bisa connect. Berarti yang dosen bisa buka datanya mahasiswa, begitu juga sebaliknya, mahasiswa bisa buka atau mengakses datanya dosen. Begitu juga yang staff, semuanya bisa saling mengakses, gitu nggih. Nah, itu kalau kita menggunakan LAN. Kalau VLAN, maka kita bisa membatasi, kita bisa membuat grup secara virtual atau secara logikal. Meskipun dalam satu switch ya, tapi kalau switch-nya itu sudah manageable switch. Manageable switch adalah switch yang bisa disetting ya, atau switch yang ada fitur VLAN-nya. Maka antar divisi, antar bagian tidak bisa saling membuka. Ya, bisa saling mengakses atau saling buka adalah sesuai dengan membernya, sesuai dengan ID-nya. Berarti yang sebelah kanan Anda lihat, kalau VLAN berarti yang kuning ini, yang mahasiswa itu hanya bisa mengakses atau saling berbagi sama yang ID-nya sama-sama mahasiswa 20. Berarti kalau yang merah mau buka yang kuning, nggak akan bisa. Itu kalau misalkan jaringannya sudah menerapkan VLAN, Virtual Local Area Network. Ya, ini masih saya jelaskan teorinya dulu, okay? Sebelum kita praktekkan nanti pakai Cisco, ya Cisco pakai tracer. Simulasi kita nanti menggunakan Cisco pakai tracer, okay? Oke, ada yang ditanyakan lagi Mas Rafael Sarif atau Mas Raihan Fadil? Sudah? Mau tanya, Pak. Monggo, silakan Mas. Kalau LAN itu berarti buat umum ya, Pak ya. Kalau VLAN itu khusus gitu ya, Pak. Kalau misalkan kalau masalah umum enggaknya sih bergantung kebutuhan sih. Berarti intinya gini, kalau misalkan Anda buat jaringan, atau Anda pas PSG besok misalkan disuruh bangun VLAN, itu berarti tujuannya agar antar komputer itu dibagi grup-grupan gitu, Mas. Itu. Berarti kalau kalau misalkan gini kan kalau kita mau menghubungkan PC atau laptop lebih dari satu kan kita butuh perangkat switch kan ya. Yang kotak itu loh Mas ya. Gini, saya tampilkan dulu gambarnya gimana switch ya. Udah tahu bentuknya switch atau belum? Belum, Mbak. Belum. Ini saya tampilkan dulu sebentar. Nanti switch itu harganya beda-beda nggih, tergantung jenisnya sama tergantung mereknya juga ya. Kalau merek terserah sampean juga nggih. Jumlah portnya juga pengaruh juga ke harga. Bukan yang ini, switch hub. Ini saya rekam Mas, nanti saya masukkan lagi ke Google Classroom linknya ini. Ini saya rekam barangkali ada teman Anda atau Anda mau melihat penjelasan saya lebih lanjut, monggo dilihat lagi videonya nanti nggih. Ini Mas saya rekam kok ini. Nanti saya taruh di channel saya di YouTube saya. Saya bisa melihatnya lagi nanti pas nyantai gitu nggih. Ini contoh switch Mas. Ini switch. Portnya terserah tergantung kebutuhan lah. Nah, kalau kita ingin melihat dia itu manageable apa enggak, ya kalau secara fisik ini nggak bisa. Kita harus lihat di dusnya, di bungkusnya ini atau di YouTube Anda bisa lihat unboxing itu, atau dilihat di internet lah. Anda ketik aja switch manageable. Ini yang switch. Jumlah portnya ya tergantung kebutuhan, gitu. Kalau komputernya cuma 2 ya beli yang isinya cuma 5 juga nggak apa-apa kayak gini. Kalau komputernya 2, 3, 4 mau dihubungkan gitu Mas, boleh bisa. Cuman kalau switch yang murah-murah seperti ini, TP-Link gini yang harganya di bawah 500 lah Mas, itu biasanya belum manageable, nggak ada fitur VLAN-nya, gitu. Yang paling enak itu ya ini, sama ketik aja langsung di sini, switch manageable, gitu. Manageable, harganya lebih mahal, gitu ya. Jadi ya tergantung kebutuhan aja Anda. Contohnya seperti ini, di lab ada, berarti kalau misalkan waktunya masuk nanti Mas, AIJ, praktikum waktu Anda masuk, ya nanti kita praktek menggunakan TP-Link serinya SG108E kalau nggak salah. Kita punya, tapi mereknya mohon maaf, belum Cisco ya. Mereknya masih TP-Link. Kalau switch yang Cisco mahal gitu ya, belum punya kita. Kita masih punya yang switch TP-Link Mas, manageable switch yang ada VLAN-nya tapi serinya yang SG108. Tuh.
Nah, ini contoh switch yang miniable, Mas. Yang paling mahal ini, Mas, Cisco, Mas. Gitu. Harganya bisa jutaan. Kalau yang kita punya yang ini, Mas. TP-Link switch SG108. Kalau nggak salah ini. Nah, saya lupa itu. Kalau nggak salah ini 108E. Sebentar. Switch. Nah, ini. Harganya sekitar 600-an lah. Tergantung sih belinya di mana sih. Ada yang 390, yang inilah. Tapi ya gitu, Mas. Kualitasnya ya standar, ya. Berarti kalau Anda misalkan pengennya lebih bagus ya lihat keuangan Anda, nggih. Tapi kalau untuk belajar aja ya pilih yang terjangkau aja lah ya, Mas. TP-Link ini harganya terjangkau. Ini yang kita punya ini, gitu ya. TL itu TP-Link SG 108E gitu. Gitu. Tadi pertanyaan tadi kan apakah kalau LAN itu untuk umum? Ya, kalau LAN itu maksudnya semua komputer bisa saling akses. Baik komputer misalkan dalam satu ruangan Mas G, misalkan. Dalam satu ruangan itu switch-nya cuma satu. Tapi di situ ada komputer guru, ada komputer siswa, ada komputer staff. Maka keamanannya kurang terjamin. Kalau misalkan ada salah satu yang bisa hacking, bisa ngehack ya, bisa-bisa komputernya guru bisa disabotase gitu atau data yang ada di TU bisa diambil. Soalnya itu tadi, semuanya bisa ngakses yang sebelah kiri nih loh. Tapi kalau di jaringan Anda sudah menerapkan VLAN, insya Allah ya lebih aman. Ya insya Allah ya tergantung hackernya, tergantung attackernya yang nyerang. Tapi lebih aman, soalnya sudah ada ID-nya tadi loh. Berarti udah di VLAN, berarti meskipun dalam satu switch kabelnya saling nancep di switch satu itu tadi, tapi secara logika nggak bisa connect kalau bukan membernya, kalau ID-nya nggak sama gitu Mas. Gitu. Nanti masing-masing portnya ini dikasih ID. Bukan ditempelin ya, tapi dikasih ID secara software, ada programnya nanti. Gitu. Monggo yang lain? Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Kalau masih belum jelas, monggo ditanyakan lagi, monggo. Yang lain, monggo silakan bertanya. Modulnya sudah saya taruh di Google Classroom, ya. Sampai lihat link videonya juga ada. Dilihat-lihat lagi. Nanti kalau nggak paham silakan tanya. Minggu depan kita akan coba praktek menggunakan Cisco, ya. Berarti kalau minggu depan masih daring, misalkan, Mas, maka insya Allah saya nggak janji, tapi saya usahakan insya Allah nanti ada Vicon, saya demokan ke sampean pakai Cisco, pakai tracer. Tampilannya seperti ini. Saya tampilkan dulu. Tampilannya Cisco seperti ini. Bagi yang belum punya, nanti tinggal japri saya, sampai tak kasih linknya. Nah, tampilannya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini yang Cisco pakai tracer, yang versi desktop, yang pakai PC, Mas, pakai laptop. Nah, ini saya menggunakan versi, Anda lihat di pojok kanan ini, versi 8. Gitu. Ya. Versi 8 gitu ya. Sebentar, saya tampilkan dulu itu. Versi 8. Ngelihatnya itu di help. Sebentar. Nah, ini. Bentar, belum tampil. Oke, tampil ya. Kelihatan ya. Nah, ini sebutannya CPT, Cisco Packet Tracer gitu. Ini yang pakai PC, Mas. Ini saya pakai laptop ya. Anda kalau pakai Android juga bisa ya. Tinggal masuk ke Play Store, ketik aja gitu. Cisco Packet Tracer gitu aja. Nanti simulasi kita pakai yang ini ya. Tapi nggak hanya ini ya, nanti ada pakai mikrotik gimana gitu. Ada lagi yang ditanyakan, monggo. Terkait VLAN. Yang punya laptop minta tolong di laptopnya
segera diinstal Cisco Packet Tracer ya. Kalau bisa versi yang terbaru. Kalau nggak salah versi 8 kalau nggak salah ya. Yang nggak punya laptop minta tolong di HP-nya diinstal Cisco Packet Tracer. Okay. Berarti ketika minggu depan waktunya AIJ lagi kita praktek bareng-bareng. Ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, PC, monggo. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Nggak ada. Silakan ditulis ya. Ini saya kasih kesimpulannya bahwa yang pertama ditulis di bukunya, ya. 1, ditulis menggunakan VLAN keamanan lebih terjamin. Menggunakan VLAN keamanan lebih terjamin. Sudah? Yang kedua, VLAN dibuat bukan berdasarkan koneksi fisikal. Nanti kalau kecepatan bilang ya. Kalau kecepatan bilang. Saya ulang lagi. VLAN dibuat bukan berdasarkan koneksi fisikal, namun lebih pada koneksi logikal. Namun lebih pada koneksi logikal. Koma, yang tentunya lebih fleksibel. Yang tentunya lebih fleksibel. Tolong ulangi, Pak. Yang mana, Mas? Yang pertama apa yang kedua, Mas? Yang kedua. Yang kedua adalah siap. VLAN dibuat bukan berdasarkan sampun. Sudah berdua. VLAN dibuat bukan berdasarkan koneksi fisikal. Sudah? Namun lebih pada koneksi logikal. Namun lebih pada koneksi logikal. Koma, yang tentunya lebih fleksibel, titik. Yang tentunya lebih fleksibel. Sudah? Yang ketiga, konfigurasi VLAN dapat menggunakan dua teknik. Konfigurasi VLAN dapat menggunakan dua teknik, yaitu mode port trunking. Saya tampilkan di layar. Silakan dilihat. Saya tampilkan di layar sebentar. Oke, silakan dilihat. Konfigurasi VLAN dapat menggunakan dua teknik, yaitu mode trunking dan mode akses. Ya. Mode akses, silakan ditulis bedanya.
Kalau sudah bilang, saya lanjutkan. Sudah, Pak. Udah, oke, bentar. Ini yang keempat. Oke, silakan dilihat. Yang keempat, itu mulai nomor 8, baris ke-8 sampai baris 11, itu yang nomor 4. Kesimpulannya, silakan ditulis. Kalau sudah bilang, Sudah, Pak. oke. Dari 1 sampai 4 mungkin ada yang masih belum paham itu maksudnya apa itu. Silakan. Sebelum saya tambah lagi. Yang 1 sampai 4 barangkali ada, Pak itu maksudnya apa? Kalimatnya kok gini gitu nih. Monggo. Meskipun KPT daring, nggih, usahakan ilmu Anda bertambah, nggih. Monggo silakan dibaca sebentar. 1 sampai 4 kalau masih bingung saya jelaskan dengan bahasa saya sendiri. Ada yang ditanyakan? Monggo. 1 sampai 4. Sudah? Nggak ada? Sekarang yang terakhir, yang kelima. Yang kelima sekarang. Ini yang terakhir.
Oke, silakan. Silakan ditulis yang baris ke-13 sampai 18. Monggo kalau masih ada pertanyaan silahkan. Sudah? Ampun. Oke. Minta tolong, ini ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelasnya untuk 2K4 ketua kelas sinten iki? Sinten ketua kelasnya? Nggak tahu Pak, nggak tahu. Belum ada pemilihan. Dulu kelas satunya gimana? Sudah ada pemilihan pengurus kelas? Sudah dibentuk apa belum? Belum. Oh, oke. Belum masak kayaknya Pak. Oke. Nanti minta tolong sampaikan ke wali kelas, Pak, minta tolong dibentuk pengurus kelas, ngoten nggih? Oke, saya minta tolong Mas Hafiz di kolom chat sampean masukkan nomor WA sampean, saya mau nge-share sesuatu. Mas Hafiz, nomor WA-nya ditulis di kolom chat. Minta tolong. Mas Hafiz. Halo? Mas Raifaldi minta tolong nomornya ditaruh di kolom chat. Saya mau nge-share sesuatu. Oke, terima kasih. Saya WA dulu Mas, sebentar. Gigi, sebentar. Sebentar.
sama WA, nanti tolong itu di share di grup kelas Anda, nggih. Ada apa? Mind map. Mind map-nya seperti ini. Daripada Anda nulis kelamaan ya. Mind map-nya seperti ini. Bentar, saya tampilkan dulu. Nah, ini nanti silakan Anda download di grup kelas Anda salin di buku Anda, nggih. Supaya minggu depan tinggal nyimak gitu aja, nggih ya. Sebentar, saya share dulu. Mind map berarti VLAN itu nggak hanya belajar tentang Cisco Packet Tracer, nggak hanya belajar trunking, terus mode akses, nggak hanya itu. Nanti VLAN itu yang kita pelajari ada seperti ini. Ada cabang-cabangnya, Mas. Seperti ini. Supaya kita nggak kalah sama sekolah lain. Oke, silakan dilihat dulu. Dilihat dulu, di zoom. Saya kirim, Anda nggak usah screenshot, saya kirimkan filenya bentuk gambar ke teman Anda ini, ke Mas Hafiz sama Mas Raivaldi. Minta tolong Mas Hafiz sama Mas Raivaldi, file yang saya kirim nanti di-share di grup kelas. Habis di-share, minta tolong teman-temannya di grup dibilangin untuk menyalin di buku tulisnya masing-masing, buku AIJ. Okay? Sebentar, saya WA dulu. Dicek Mas Hafiz, apakah sudah ada WA? Silakan di-share di grup kelas. Silakan di-share di grup kelas. Yang lain dicek, yang lain di HP-nya masing-masing di grup kelasnya apakah sudah nyampe kirimannya Mas Hafiz di grup kelas. Sampun nggih. Oke. Mohon maaf untuk hari ini kita belajarnya sampai sini dulu nggih. Hari ini tugas Anda cuma menyalin itu tadi aja. Nanti tugasnya insya Allah mulai minggu depan, nggih. Nanti habis saya praktekkan gimana VLAN itu nanti saya kasih tugasnya, nggih ya. Untuk hari ini cukup mempelajari video saya ini nanti. Berarti videonya ini kan saya rekam, nggih ya. Saya rekam, terus saya upload di channel saya. Linknya nanti saya share di wali kelas Anda, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nanti minta tolong kalau nggak bisa atau ada materi yang belum paham terkait AIJ, ini kan hasilnya kan praktek ya. Kalau nggak paham monggo silakan japri saya, gitu ya. Nanti nomornya minta ke Pak Imron, ya. Atau langsung datang ke lab ya ketika praktikum, ya. Nggih. Ini saya akhiri. Saya mohon maaf ya jika ada apa yang saya sampaikan masih belum paham atau sulit dipahami, mohon maaf. Nanti saya akan usahakan menjelaskan ulang untuk pertemuan berikutnya. Okay? Sebelum saya akhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Anda semuanya menjadi orang yang sukses, ya.
diberikan otak yang cerdas ya, supaya bisa memahami semua materi nggih. Dan yang terakhir, semoga keluarga kita semua ya, orang tua kita terutama selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqq. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.